Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rom ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait wacana ya, seputar wacana koalisi besar yang kemungkinan juga akan dimasuki oleh PDIP ya. Ini juga klaim yang sudah disampaikan oleh Prabowo ya. Di antaranya klaim sudah bicara dengan Puan soal koalisi besar. Prabowo isyaratkan bakal bertemu dengan PDIP. Nah, apakah ini juga akan menambah kekuatan koalisi besar ditambah PDIP dan akan ya tentu saja akan membuat koalisi besar itu malah akan menjadi kuat dan menyisakan ya Anies semata ya sebagai the common enemy dari koalisi besar. Ini sesuai dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa PDIP terbuka menjalin komunikasi soal ide pembentukan koalisi besar. Bahkan menurut Prabowo dirinya sudah melakukan pembicaraan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan sedang diatur untuk melakukan pertemuan. Prabowo mengungkapkan bahwa komunikasinya dengan Puan dilakukan ketika keduanya sama-sama hadir di acara HUT TNI Angkatan Udara pada Minggu 9 April 2023. Saya kira selalu terbuka kalau memang ada, dan saya juga kemarin waktu Ulta AU, saya juga sempat ngobrol sebentar dengan Mbak Puan, kata Prabowo ditemui di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin. Menurutnya dalam pembicaranya dengan Puan tersebut kemudian diatur untuk melakukan pertemuan pembicaraan politik. Beliau katakan mungkin sebentar lagi kita akan atur untuk komunikasi politik, tuturnya. Sementara ketika ditanya lebih lanjut soal respon Puan sendiri mengenai ide pembentukan koalisi besar, Prabowo hanya menjawab secara diplomatis. Beliau baru aja mau ketemu kok, katanya. Siap jadi tuan rumah. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri siap menjadi tuan rumah silaturahmi lanjutan para partai yang pro pemerintah. Saya bersepakat dan tentu saja silaturahmi tetap harus dilakukan siapa yang menjadi tuan rumah. Monggo saja kalau kemudian ada kesempatannya PDI Perjuangan atau Ibu Megawati yang menjadi tuan rumahnya, jadi silakan juga, kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa. Kendati begitu, Puan meminta semua pihak terlebih dahulu memaksimalkan momen bulan Ramadan. Menurutnya masih banyak waktu untuk bisa melakukan penjajakan politik. Yang pasti di bulan Ramadan ini kita jalankan dulu ibadah dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu lain, masih ada kesempatan lain untuk bisa menjajaki atau melakukan pertemuan terkait dengan politik ke depan, tuturnya. Sementara di sisi lain, Puan mengklarifikasi soal ketidakhadiran PDIP di acara silaturahmi Ramadan partai-partai pro pemerintah yang digelar kantor DPP PAN. Menurutnya PDIP bukan tak diundang atau sengaja tidak mau hadir. Jadi bukannya tidak diundang dan bukannya tidak mau hadir, namun berhalangan hadir pada waktu itu. Jadi insya Allah pada kesempatan yang lain PDI Perjuangan akan hadir, katanya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan klaim dari Prabowo yang sudah bicara ya untuk penjajakan soal koalisi besar ya, koalisi besar. Dan apakah ini akan berlanjut dengan bergabungnya PDIP? Karena PDIP kalaupun sebenarnya kalau tidak bergabung ya kalau kita melihat kekuatan PDIP ya sedari dulu hingga sekarang memang harusnya sudah bisa menentukan sikap ya siapa yang akan segera dicalonkan ya, karena kontestasi Pilpres sudah sebentar lagi ya, kira-kira Oktober. Jadi perlu untuk segera ditentukan siapa yang akan dideklarasikan sebagai baca pres. Namun memang kecenderungan ya, mengingat pengalaman pada 2019 ya, di situ ya ketika 2014 ya, ketika memilih
Presiden Jokowi sebagai baca pres ya, terkesan dalam tanda kutip di prank gitu ya. Ketua umumnya yaitu Megawati dengan dikepung beberapa lembaga survei yang menunjukkan ya elektabilitas Prabowo itu elektabilitas Jokowi itu number one gitu ya. Jadilah ya Jokowi the last minute akhirnya ditentukan atau dideklarasikan sebagai baca pres PDIP di 2014. Nah sekarang waktu berlalu, pada saat Presiden Jokowi sudah memerintah 2 periode, terkesan ada ketidakpuasan gitu ya dalam kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk juga beberapa kepentingan PDIP yang terkesan banyak yang tidak terakomodasi ya. Itu bisa dilihat ketika pertemuan internal PDIP, Pak Jokowi selalu dikritik habis-habisan oleh ketua umumnya ya. Di situ pada saat momen ketika di sekolah partai, Pak PDIP Presiden Jokowi sampai didudukan sebagai seperti yang sering disampaikan sebagai petugas partai yang dalam tanda kutip ya dicecar ya habis ya oleh ketua umumnya. Pun pada saat HUT PDIP yang ke-50 disampaikan dengan tegas ya, kritik pedas terkait pemerintahan, terutama juga posisi Presiden Jokowi yang dikritik habis ya. Misalnya tentang isu panas yang digoreng sana sini ya, dan membuat dalam tanda kutip membuat kuping panas ya ketua umumnya ya. Kalau 2 periode ya cukup ya sudah gitu ya. Kemudian sampai Pak Jokowi itu tidak apa-apa, tidak akan besar kalau tidak ada PDIP ya, kurang lebih seperti itu. Nah saat ini memang PDIP yang sebenarnya sudah berkuasa ya, menjadi pemenang pemilu di 2 periode 2014 dan 2019 ya, ingin ya melakukan perubahan yang signifikan ya, yaitu bagaimana ketika PDIP itu bisa meneruskan kelanjutan partai ini, yaitu melanjutkan Teras Soekarno ya. Nah satu-satunya yang bisa dimajukan tentu saja Puan ya, Puan Maharani yang satu-satunya Teras Soekarno yang diharapkan bisa maju ya. Usianya juga masih sudah matang untuk dimajukan sebagai baca pres. Tapi memang elektabilitasnya hingga saat ini belum moncer ya, belum mumpuni ya. Dan bahkan di survei-survei yang sering dilakukan oleh lembaga survei ya, nama Puan Maharani ya tidak kunjung naik gitu ya. Nah inilah persoalan ya, kalaupun sudah dari dulu sudah moncer ya, pastilah sudah akan segera dideklarasikan. Nah sekarang sudah muncul episode baru, yaitu tentang koalisi besar, yang koalisi itu sudah lama juga ya muncul, dan hingga saat ini belum menentukan sikap untuk siapa yang akan dideklarasikan, antara KIB yang sudah mempunyai tiket sebenarnya, yaitu Golkar, PAN, dan P3, kemudian KIR ya, Koalisi Indonesia Raya, disertai Gerindra dan PKB yang sama-sama belum menentukan sikap. Nah akhirnya ya atas arahan dalam tanda kutip ya, orkestrasi Presiden Jokowi itu yang juga disampaikan oleh PAN ya, Ketua Umumnya Zulkifli Hasan, terbentuklah koalisi besar ya antara KIB dan KIR. Nah tinggal satu hal, bagaimana posisi PDIP ya. Posisi PDIP sekarang ya, meskipun menjadi partai satu-satunya yang tanpa berkoalisi pun bisa mengajukan baca pres ya, tetapi posisinya riskan kalau maju sendirian ya, terkait bagaimana posisi PDIP di 2024 ya. Nah bukan tidak mungkin ya, posisi PDIP yang sudah menang 2 kali berturut-turut di 2 periode 2014-2019 ya, posisinya akan sama seperti Demokrat ya. Demokrat dengan berbagai kemewahannya juga sama ya, sebenarnya memenangkan atau sebagai pemenang pemilu di pemilu 2009 dan 2014 ya. Di situ ada
SBY yang para pengamat menyampaikan disandingkan dengan tiang listrik pun SBY ya bisa menang gitu ya, saking moncernya elektabilitas SBY pada waktu itu ya. Jadi SBY pada waktu itu ya satu-satunya presiden yang bisa menang sampai 60% ya, satu-satunya presiden setelah Orde Reformasi ya. Nah sekarang ya tinggal bagaimana what next for PDIP. Apakah ingin mempertahankan kepercayaan dirinya bahwasanya suaranya akan bisa terus moncer ya sebagai pemenang pemilu ya di periode sebelumnya 2019 ya. Tetapi kalau tidak hati-hati ya bisa sama terpleset sama seperti Demokrat yang saat ini menjadi ya partai yang tengah gitu ya, suaranya tengah gitu ya, tidak begitu besar ya, tidak begitu rendah gitu ya. Nah ini yang juga menjadi pertimbangan koalisi besar gitu ya, apakah akan membentuk front yang saat ini sudah ada Anies Baswedan sebagai satu-satunya presiden yang secara resmi diusung oleh koalisi yang resmi pula, mendeklarasikannya juga resmi. Nah kemudian muncul koalisi besar yang kemungkinan akan segera dideklarasikan ya. Jadi sudah ada dua ya yang kemungkinan, tinggal satu PDIP ya. What next for PDIP? Apakah PDIP akan berjalan sendiri menentukan arahnya, atau sesuai yang sudah dilakukan oleh Prabowo dari Gerindra yang sudah dijajaki, yaitu Puan Maharani, untuk bisa sama-sama melakukan lobby-lobby politik ya. Nah ini akan menjadi pertaruhan bagi PDIP. Apakah PDIP yang saat ini menjadi pemenang pemilu jumawa sehingga tidak perlu bergabung dengan koalisi lain, atau ya masih memerlukan dukungan ya untuk sebagai strategi pemenangan ya, jaga-jaga kalau nanti pada Pilpres 2024 itu suaranya merosot ya. Karena kalau tidak terus-menerus kepercayaan diri ini dipegang, kemudian tanpa ada melihat fakta realitas empiris yang terkini, bisa saja terpleset ya PDIP sama seperti Demokrat. Nah PDIP sekarang sudah dijajaki oleh Prabowo. Nah sekarang sama seperti koalisi perubahan, koalisi ini sudah muncul ya friksi-friksi kecil terkait siapa yang akan dicalonkan sebagai baca pres dan bacawa pres ya. Beberapa waktu lalu kita juga konstelasi politik ya berubah drastis, yang semulanya semua orang menggadang-gadang ya Ganjar Pranowo sebagai baca pres ya, tetapi belakangan ya dengan berbagai manuver dan juga eskalasi yang terjadi, istana maupun kecenderungan ya yang pro istana justru sekarang sudah berbalik arah ke Prabowo ya. Nah, tinggal bagaimana PDIP, apakah tetap memaksakan ya calonnya sendiri sebagai baca pres ya, atau ya at the same time ya untuk cari aman ya tetap gabung koalisi perubahan dengan mengajukan Puan sebagai wakil ya bacawa pres Prabowo. Nah ini akan menarik ya, karena di satu sisi ya terus disampaikan bahwasanya PDIP ya ingin mengajukan presiden dari partainya sendiri ya. Di satu sisi koalisi besar ini juga menginginkan hal yang lain ya. Nah ini memang harus ada tensi yang harus benar-benar dijaga kalau koalisi ini bisa terus berkelanjutannya ya. Jadi satu hal yang sudah sedikit ada kepastian ya, yaitu terkait dengan kontestasi ya sudah jelas Anies ya. Yang kedua sudah juga jelas Prabowo ya. Nah Prabowo ini juga ngeri-ngeri sedap ya, kalau koalisi besar ini benar menaruh pilihan pada Prabowo ya. Di satu sisi ya PDIP juga kekeh gitu ya, ingin mengajukan orangnya ya sebagai baca pres ya.
Nah, ini kalau tidak ada kesepakatan ya, pasti nanti ya akan ada muncul 3 kontestan, yaitu Anies ya, Prabowo, entah PDIP itu Ganjar ya, mau tidak mau, sama seperti kondisinya pada saat memajukan Presiden Jokowi at the last minute Ganjar. Jadi akan ada konstelasinya tiga tokoh yang akan maju, yaitu Anies, Prabowo, dan Ganjar. Atau ya, kalaupun lebih mengerucut lagi dan PDIP mau menerima jabatan cawapres ya, mau tidak mau ya kurang lebih ya Puan bisa dimajukan ya, digandengkan dengan Prabowo. Jadi cuma ada 2 ya, sama seperti 2 periode pilpres yang di situ Prabowo melawan Jokowi ya, Prabowo 2 kali dipecundangi ya. Nah, kalaupun ini bisa terjadi dan Prabowo kalah, bisa akan hat-trick kalahnya. Nah, kalau mundur beberapa waktu lalu bisa 4 kali kalah, karena sebelumnya juga pernah berpasangan dengan Megawati. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi yang panas ini ya. Tentu saja akan terus panas hingga jelang masa pendaftaran baca pres di sekitar Oktober 2023. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.